Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 3. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan belajar kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 3. Marilah anakku sekalian kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah semoga aktivitas kita hari ini diberikan kelancaran dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat, yaitu sub A, arti atau pengertian dari zikir dan doa. Zikir berasal dari bahasa Arab zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut, ya. Mengingat atau menyebut dalam artian zikir ini hanya diperuntukkan kepada Allah. Misalnya kalian ingat kepada bapak ibu, maka tidak bisa disebut zikir kepada bapak dan ibu. Zikir ini istilah khusus mengingat atau menyebut hanya kepada Allah. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti tahmid, tahlil, dan tasbih. Ya. Bagi kalian yang biasanya sholat berjamaah di masjid atau di musola, yang setelahnya itu zikir bareng, zikir bersama-sama dengan imam, ya maka yaitu bacaan dari zikir setelah sholat. Di situ ada istighfar, kemudian ada tahlil, ada tahmid, tasbih, dan seterusnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu dengan memberikan rahmat dan pengampunan, dan bersyukurlah kepadaku serta jangan ingkar kepadaku. Jadi ketika kita mau mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan ketika kita ingat kepada Allah, maka doa-doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Dengan kita rajin bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan selalu ditambah oleh Allah kepada kita. Berikutnya yaitu pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab da'a yada'u du'aan, yang berarti panggilan atau seruan. Sedangkan menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi doa itu secara bahasa itu adalah panggilan, seruan. Berarti kita memanggil kepada Allah, kita menyeru kepada Allah. Sedangkan lebih spesifik secara istilah, doa itu berarti kita memohon, kita meminta yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa hanya diperuntukkan kepada Allah karena hanya Allah lah Tuhan kita, dan hanya Allah yang dapat mengabulkan apa yang kita harapkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innan ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, ayat ini menerangkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dengan kita berdoa, maka apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah.
Sedangkan orang yang tidak mau berdoa maka disebut sebagai orang yang sombong, dan orang yang sombong kelak akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Jadi semakin kita sering berdoa, semakin kita sering meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin suka kepada kita, dan apa yang kita inginkan akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya, ketika kita semakin jarang untuk berdoa kepada Allah, maka kita disebut sebagai orang yang sombong, dan orang yang sombong kelak akan ditempatkan di neraka. Adab berdoa. Nah, di antara adab berdoa, sebelum kita berdoa, ya, hendaknya kita mengisi perut kita dengan makanan yang halal. Kenapa? Karena makanan yang haram atau tidak halal itu dapat mencegah terkabulkannya doa. Maka yang kita makan setiap hari, ya, harus kita upayakan adalah makanan yang halal. Artinya makanan itu jelas makanan halal, bukan makanan yang haram, dan cara kita memperoleh makanan itu juga harus dengan cara yang halal. Makanan milik kita sendiri, misalkan itu bukan milik kita, ya harus kita upayakan dengan meminta atau izin kepada yang memiliki. Kemudian menghadap kiblat. Kemudian perhatikan saat-saat yang tepat untuk berdoa. Ya, misalnya setelah selesai sholat, nah, itu termasuk waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah. Kemudian dengan cara mengangkat kedua tangan, kemudian dimulai dengan istighfar, dimulai dengan mengucapkan hamdalah dan membaca sholawat. Ya, seperti misalnya setelah kita berzikir selesai sholat, berdoa kita awali dengan alhamdulillah, hamdasyakirin, hamdan na'imin, dan seterusnya, memuji kepada Allah, dan kemudian diawali dengan sholawat. Kemudian harus ada sikap tawadhu atau rendah hati. Artinya kita merasa butuh kepada Allah, ya. Kita merasa butuh kepada Allah, dan hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa kita. Kita harus yakin itu. Kemudian berdoa dengan suara yang lembut, dengan suara yang tidak teriak-teriak, dan kemudian berdoa untuk kebaikan. Artinya bukan berdoa yang buruk, misalnya mendoakan orang lain celaka, mendoakan yang jelek pada orang lain, bukan seperti itu, tapi berdoa yang baik-baik. Kemudian manfaat doa. 1. Kita akan terhindar dari sifat sombong dan congkak, karena dengan berdoa berarti kita mengakui bahwa kita itu lemah, kita butuh kepada Allah, dan hanya Allah yang maha segalanya, hanya Allah yang mampu mengabulkan doa-doa kita. Dengan kita sering berdoa, insya Allah kita akan terhindar dari sifat sombong. Kemudian akan terhindar dari sifat gampang putus asa, ya, gampang menyerah. Kemudian hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram, karena kita punya keyakinan, kita punya harapan bahwa apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah. Akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Misalnya dengan kita berdoa agar kita diberikan kelancaran dalam ujian misalnya. Nah, dengan seperti itu kita akan memiliki keyakinan bahwa kita akan bisa dalam menghadapi ujian, dan juga memotivasi kita untuk belajar dan mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian kita yakin bahwa Allah maha mendengar doa kita. Dengan demikian kita juga akan berhati-hati dalam berucap, dalam bertutur kata. Kita akan menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik, karena Allah akan selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Dan kemudian kita akan merasa semakin dekat dengan Allah, dan begitu juga sebaliknya. Allah akan dekat kepada kita. Kita merasa dekat kepada Allah, dan Allah pun akan dekat kepada kita.
dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surga. Karena Allah suka kepada hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian anakku sekalian, pelajaran kita hari ini tentang zikir dan doa setelah sholat. Ya, zikir dan doa dapat kita lakukan kapanpun kita bisa berzikir dan kapanpun kita boleh berdoa. Tetapi yang kita pelajari hari ini yaitu zikir dan doa setelah selesai sholat. Jadi setelah kita selesai sholat, yang terakhir yaitu salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita tidak langsung lari, tapi kita duduk sebentar untuk berzikir kepada Allah. Kemudian kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar diberikan anugerah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian anakku sekalian, yang harus kita ingat, semakin kita sering berzikir dan berdoa kepada Allah, ya, semakin sering kita meminta dan memohon kepada Allah, akan semakin senang kepada kita. Ya. Ketika Allah semakin senang pada kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah. Demikian kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.